Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, Dr. Salim, Dr. Andes Haji, Dr. Salim MPDI, lalu Bapak Ibu dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Terima kasih yang saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruhnya untuk hadir pada kegiatan hari ini, yaitu mengenai diseminasi untuk pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan kami gunakan untuk tugas dari program pendidikan guru penggerak. Nah, untuk di awal, mari kita sama-sama membaca bismillah bersama-sama agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua, Bapak Alim selaku Kepala SMP UD 5 Surabaya mohon untuk sambutannya agar ini sebagai pembuka, lalu nanti saya akan lanjutkan untuk pemaparannya. Kebetulan di sini ada guru dari SMP UD 5 Surabaya semuanya, biar nanti menjadi contoh untuk penerapan demokrasi di sekolah. Yang saya hormati Pak Alim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lulus semua ya? Alhamdulillah. Mengamal di mana saja. Baik, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Mas Firman selaku CGP Angkatan Guru Penggerak ke-9 ya. Dan Pak Rusdi juga, Pak Rusdi yang juga GP Angkatan ke-9 Guru Penggerak, dan Pak Wada juga sudah belum ya. Lalu ada 3 mesti harus daftar semua ini ya. Dan teman-teman sekalian guru SMP dari masyarakat yang pagi hari ini mengikuti kegiatan Mas Firman, yaitu diseminasi melibatkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kita ingin pernikahan kami baik, kita harus berbudaya positif dan kita menemukan hal-hal yang terbaik dan yang kurang baik diperbaiki, dan nanti memaparkan apa yang dipaparkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan ilmunya dan menerima dengan baik. Dari saya Fian, Nasrul Minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alim atas dukungannya. Tanpa dukungan dari sekolah, kegiatan ini nanti tidak akan bisa berjalan lancar gitu. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan diseminasi, mungkin kita sampaikan dulu tujuan dari kegiatan ini, yaitu nanti Bapak Ibu akan mengetahui pemahaman dan penerapan pengalaman saya dalam hal budaya positif di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Bapak Ibu, apa yang disampaikan nanti itu bisa menjadi contoh atau contoh untuk kita dalam melaksanakan budaya di sekolah. Monggo silakan Mbak Evi. Nah, konsep inti budaya positif itu nanti akan dibahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar
apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Ada yang tahu ya? Bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang Bapak Ibu pikirkan kalau kita mendengar dengan paradigma pembelajaran baru? Ada? Diferensiasi, oke. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Kreatif, ya. Jadi tidak ada yang salah ya. Pembelajaran paradigma baru itu adalah sebenarnya pembelajaran itu dirancang untuk agar di peserta didik itu dapat memenuhi sesuai kebutuhannya dan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar ya kata-kata profil pelajar Pancasila? Pernah ya? Nah, itu adalah ada 6 ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif. Lalu berikutnya adalah berlaku kritis dan mandiri. Nah, semua itu nanti akan menjadi core atau tujuan dari kegiatan pembelajaran paradigma baru melalui pembelajaran diferensiasi. Nah, berikutnya. Nah, sekarang coba sebelum kita mulai ke posisi yang inti, Bapak Ibu coba melakukan kegiatan ini dengan teman sebelahnya gitu ya. Monggo silakan. Misalkan Anda sebagai teman yang orang A, lalu Anda mengepalkan salah satu tangan Anda dan bayangkan bahwa Anda mengepalkan tangan itu adalah sangat berharga di kepala tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga sekuat tenaga karena begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Sementara rekan Anda, teman B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan itu. Teman B bahkan akan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik atau menawari sesuatu yang wah agar Anda membuka kepala tangan Anda. Coba dipersilakan begitu. Sambil kita begitu ya. Nah, bayangkan teman A yang teman A ini, teman A yang teman A. Yang A sebentar, yang A Anda, A saya, Anda B. Lalu Anda A, B. Coba bayangkan Anda apa yang Anda lakukan bila Anda menyimpan rahasia sesuatu atau dalam kehidupan yang penting Anda dan teman B itu berusaha untuk membukanya. Nah, baik. Teman A, kira-kira menurut teman A, apakah Anda akan membuka tangan kepala Anda itu? Tidak. Terus teman B, apakah Anda berhasil untuk membuka kepala tangan teman Anda? Belum berhasil, oke. Nah, kegiatan ini sesungguhnya kita belajar mengenai kendali atau kontrol. Ya, kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan Anda. Jadi teman Anda kan berusaha tidak akan membuka gitu ya, karena ini adalah sesuatu yang berharga. Nah, ini ada kaitannya dengan ini budaya positif sekolah. Jadi ini melalui budaya sekolah itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan dan keyakinan untuk menguatkan kodrat anak melalui aktivitas pendidikan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supaya apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berpikir kritis berdasarkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Ingat Bapak Ibu bahwa anak-anak kita yang sedang di sekolah ini bukanlah sebagai kertas kosong yang tidak ada isinya, tapi mereka sudah membawa pengetahuan mereka, ingatan mereka, atau bahkan peristiwa-peristiwa yang ada di ingatan mereka itu menuju sesuai dengan nilai dan keyakinan yang dia miliki. Nah, tugas kita adalah sebagai pendidik untuk menguatkannya, menguatkan apa? Nilai dan keyakinan yang positif untuk anak-anak kita. Berikutnya. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin positif, itu ada perubahan paradigma disiplin di sini ya. Seringkali kalau kita mendengar disiplin itu kan pasti ya Pak Heru ya, selaku guru untuk mendidik siswa, ada kata tertib gitu ya, kemudian teratur, kepatuhan, lalu ada hubungannya disiplin dengan hukuman ya. Padahal
itu adalah hal yang berbeda. Bapak Ibu, jadi disiplin itu bukan suatu hukuman, tapi di sini adalah belajar. Disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukumanlah itu nanti yang tidak perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, disiplin itu biasanya dimaknai oleh sesuatu yang dilakukan oleh seorang untuk memperoleh kepatuhan. Cenderung disiplin itu tidak memiliki ketidaknyamanan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengar anak-anak tidak nyaman, sebenarnya dia itu sedang melakukan kedisiplinan gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, sebenarnya kata disiplin positif di situ adalah dari kata disiplina, yaitu belajar. Disiplin yaitu artinya belajar. Jadi kalau belajar kan sebuah proses Bapak Ibu ya. Tidak harus dia itu salah. Kalaupun salah, dia tidak boleh dihukum. Nah, maka dari itu seharusnya menurut benak kita yang dulu kalau disiplin itu adalah hukuman, itu harus diubah paradigmanya. Jadi jangan mengartikan kalau anak-anak kalau di situ jadi anak kurang patuh, bukan. Tapi mereka sedang belajar untuk menjadi pribadi yang tanggung jawab dan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan apa? Kesadaran dan serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, bahkan ancaman ataupun hukuman. Nanti kita lihat ya, apakah nanti itu ada banyak informatifnya. Nah, sebenarnya tujuan kita sebenarnya itu apa sih di sini? Menciptakan peserta didik yang mampu disiplin diri, sehingga mereka memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Pak, saya ada tamu. Makasih Pak. Motivasi intrinsik itu apa Pak? Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan perubahan. Jadi ada dua motivasi nanti ya, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Kita bahas berikutnya. Silakan Bu. Nah, ini yang saya maksudkan. Sebelum kita ke berikutnya, menurut Bapak Ibu, berdasarkan pertanyaan normatif seperti ini, apakah pemberian hukuman itu bisa mendisiplinkan peserta didik? Belum tentu gitu ya. Lalu, apakah ujian atau penghargaan itu dapat meningkatkan prestasi peserta didik? Bisa jadi. Berarti kalau tanpa adanya penghargaan, peserta didik tidak berprestasi? Belum tentu juga gitu ya. Kita akan bahas apakah ada hubungannya nanti. Kemudian, apakah menurut Anda guru itu bisa berperan sebagai teman bagi peserta didik? Bisa. Lalu, apakah Anda setuju kalau guru itu dapat memberikan solusi bagi peserta didik? Setuju ya. Nah, mari kita bahas berikutnya. Nah, sebenarnya kalau kita belajar mengenai Bapak Ibu kan pernah mendengar ya mungkin ya, ada istilah mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa dikontrol oleh manusia lain. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya. Jadi tidak mungkin adik kita itu di kelas itu bisa kita kontrol sepenuhnya kan? Ya. Jadi semata-mata Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ini. Ada teori miskonsepsi teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Beliau mendapatkan bahwa ada miskonsepsi di sini pada masyarakat yang terjadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa seluruh penguatan positif efektif itu dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, setiap orang dewasa itu memiliki kekuatan untuk memaksa. Nah, kita bahas satu-satu. Silakan Bu. Yang pertama ya, miskonsepsi mengenai teori kontrol ini. Sejatinya kita sebagai pendidik atau guru itu tidaklah mungkin untuk memaksa murid-murid kita untuk melakukan sesuatu. Misalkan nih, Bu Wardah ingin menyuruh anak-anaknya, silakan dikerjakan LKS ini, silakan mengerjakan praktikum ini. Sejatinya mereka itu bukanlah untuk melakukan itu karena dipaksa oleh gurunya. Jadi di sini mereka kalau bisa memilih itu justru tidak akan melakukan hal itu.
Nah, padahal kita sudah berpandangan kalau kita suruh pasti dia lakukan gitu ya. Nah, justru mereka di sini menurut beliau tidak seperti itu, Bapak Ibu. Benak mereka pasti akan menolak kalau mereka tidak sesuai dengan nilai keyakinan mereka, gitu ya. Nah, yang kedua, walaupun kita sebagai guru sedang menyuruh, mengontrol murid kita, itu sejatinya, faktanya mereka itu, murid kita itu hanya memberikan izin kepada dirinya untuk mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin mereka itu harus patuh gitu ya, tapi justru dia memberikan izin kepada dirinya sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri. Yang berikutnya, bentuk kontrol dilakukan oleh guru itu adalah menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, teori kontrol itu mengatakan kalau yang pertama ini semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi kalau murid kita berperilaku yang tidak disukai, berarti artinya mereka tidak memiliki nilai dan keyakinan positif yang kuat dalam dirinya. Nah, seringkali ini kita menyuruh melakukan untuk anak-anak itu seharusnya guru sebenarnya itu mengontrol muridnya itu seperti ini, begitu bayangannya. Gitu ya. Berikutnya yang kedua, ada miskonsepsi bahwa yang kedua berarti ilusi bahwa seluruh penguatan positif itu efektif bermanfaat. Tadi kita di awal sudah menyampaikan gitu ya, bahwa adanya pujian, prestasi itu, penghargaan itu dapat meningkatkan prestasi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa penguatan positif yang berupa bujukan, hadiah itu adalah bentuk-bentuk kontrol saja sebenarnya. Dan usaha untuk murid kita dipengaruhi itu supaya tidak mengulangi usaha itu mengontrol murid tersebut. Dan yang berikutnya, kalau kita sering memberikan pujian, penghargaan dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid itu akan menyadari bahwa dan akan mencoba menolak bujukan kita. Atau bahkan bisa jadi murid itu tergantung pada pendapat dan hadiah dari sang guru untuk berusaha mencapai sesuatu. Jadi di sini kalau misalkan kita sering memberikan siapa jawab benar akan diberikan poin begitu ya. Nah, dalam dirinya murid itu mungkin dia tidak hanya tergantung pada hadiah itu, tidak dari dalam dirinya bahwa dia itu mampu untuk menjawab sendiri begitu. Dan itu digunakan dia untuk mencapai sesuatu gitu. Nah, ini harus di-clearkan di sini ya. Jadi tidak selalu bahwa penghargaan atau bentuk reward itu dapat menyebabkan murid itu menjadi lebih baik. Justru malah murid itu nanti akan dalam jangka yang tertentu dia akan bisa menolak kalau dia tidak berusaha dan mencapai sesuatu itu. Nah, berikutnya ketiga. Nah, Dr. William mengatakan bahwa ilusi memiliki kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dalam membangun karakter. Di sini kalau kita mengkritik dan merasa bersalah itu adalah untuk mengontrol murid kalian. Nah, justru kalau kita sedang mengatakan bahwa kamu tidak bisa ya, kamu kok terus begini ya, kok nggak pernah bisa-bisa. Nah, itu seharusnya jangan pernah dikatakan pada murid kita, karena lama-kelamaan dalam pikiran mereka dia akan menyebabkan sebagai identitas seseorang yang gagal dalam dirinya. Lontarkanlah kalimat-kalimat positif yang tidak ada berada negatif. Misalkan kalau sering terlambat ke sekolah begitu ya, kamu kok sering kali terlambat ke sekolah, tidak pernah. Nanti jangan. Seharusnya kita memberikan penguatan positif di luar itu. Nah, karena mereka terus kita ucapkan negatif terus gitu ya, mereka akan belajar untuk merasa buruk terus, sehingga dalam dirinya dia terbentuk identitas yang gagal dalam dirinya. Yang berikutnya, kadangkala mereka itu kalau dengan dialog yang berada negatif, dia sudah mengembangkan diri gitu ya, dan dia dalam melakukan sesuatu untuk mengidentifikasi hal tersebut sangat sulit sekali, karena guru itu meskipun tidak secara kasar mengatakan ya, tapi dengan nada halus tapi negatif itu juga membuat mereka menjadi lebih sesuatu orang yang menjadi gagal gitu. Kan ada gitu ya guru yang mengatakan tidak keras-keras tapi kamu kok dari tadi tidak pernah bisa mendengarkan saya. Nah, itu tidak boleh seharusnya. Baik secara kasar maupun halus dikatakan tidak boleh disampaikan kepada sendiri kita.
Berikutnya, nah di sini setiap orang dewasa, kita kan dewasa ini guru-guru ini ya, dan itu memiliki kekuatan untuk paksa bahwa banyak orang dewasa mempercayai mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal sesuatu. Tetapi apapun yang dilakukan dapat terima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengumpulan kerja. Jadi di sini orang dewasa itu menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Malah justru akan menyebabkan hubungan yang tidak baik dengan peserta didik, bahkan bisa permusuhan terjadi. Jadi tiba-tiba kalau misalkan ada guru yang ada misalkan sholat gitu ya, itu kalau anak-anak sholat dia kan biasanya kalau anak yang motivasi intrinsik itu kuat, dia kan pasti akan turun langsung gitu ya, tanpa diobrak-obraki gitu ya, sama remah, sama tertiban, dan dia akan muncul. Dari sini orang dewasa ini selalu memaksa itu dan tidak boleh dilakukan itu, sehingga nanti kalau dipaksa ini dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan hubungan yang tidak baik dengan peserta didik kita. Nah berikutnya, nah ini perubahan paradigma kalau kita bicara mengenai stimulus respons sama pendekatan teori kontrol. Misalkan ini ya, kalau orang didik kita itu melakukan perilaku yang buruk itu menjadi suatu kesalahan, tapi menurut teori kontrol mereka melakukan perilaku itu memiliki tujuan tertentu gitu. Dan yang berikutnya misalkan ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah seharusnya bukan diganti dengan pemaksaan, tapi ada kolaborasi, ditanya pelan-pelan melalui teknik-teknik yang positif. Lalu dengan kalau pada stimulus respon kita berpikir kan ada menang sama kalah gitu ya. Dan justru di sini menurut teori kontrol dia berpikirnya menang-menang begitu. Tidak ada yang menang kalah di sini. Tidak ada guru sebagai yang menang, guru yang kalah gitu ya. Kalau dia di teori kontrol kita justru harus bersikap menang-menang. Dan pandangan kita menurut realitas dan kebutuhan berbeda-beda. Berikutnya. Nah, selain tadi disebut saya, kita akan bicara mengenai nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ini ya, nilai-nilai kebajikan ya. Ada yang pernah mendengar ini? Sudah pernah mendengar ini mungkin? Belum ya? Ada banyak yang sebenarnya ini. Tapi saya menyampaikan beberapa saja. Ada nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Mulai dari profil peserta silat misalkan, ada namanya di sini ya, beriman dan bertakwa sampai dengan moral kritis. Kemudian menurut IBO, Primary Years Program, ada nilai-nilai toleransi, integritas, mandiri, empati, keingintahuan, kreativitas sampai dengan komitmen. Lalu ada yang mengatakan keterampilan hidup dan yang kebajikan itu dapat dipercaya, lurus hati, merendahkan orang lain dan memberikan terbaik dari diri. Nah ini sebenarnya nilai ini harus diterapkan di dalam sekolah kita. Nah berikutnya, nah selain nilai kebajikan itu, kita kan sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar gitu ya. Nah kebutuhan dasar ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memperoleh yang kita inginkan. Tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan. Misalkan kita ingin berusaha terbaik, dan pasti nanti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar pada manusia, yaitu bertahan hidup. Contohnya adalah kesehatan, rumah, keamanan, makanan. Dalam rangka untuk berikutnya kasih sayang, rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi sebenarnya kita dan anak didik kita itu pasti memiliki ini kan, harus memiliki ini. Anak kita di sini butuh kesenangan. Jadi jangan sesekali kalau mengajar itu dengan sepaneng gitu ya, harus dengan humoris, karena mereka pasti butuh ini kesenangan. Dan mereka juga pasti membutuhkan kebebasan. Apa itu? Mencoba hal yang baru, mengidentifikasi arah dirinya. Jadi kalau misalkan kita mengajar dengan teknik yang lama, ceramah dan sebagainya, sudah pasti mereka duduk manis itu sudah tidak memenuhi kebutuhan manusia dasar ini untuk anak-anak kita. Justru mereka ingin bebas. Ingin apa? Ingin mencoba hal baru.
ingin melakukan aktivitas yang baru. Dan pada murid kita, mereka juga ingin merasa diterima. Biarkanlah murid kita itu ada menyampaikan pendapatnya melalui presentasi, diskusi gitu ya. Jadi mereka merasa dia diterima oleh kelompok. Kalau tanpa adanya media itu, dibiarkan saja hanya satu arah saja komunikasinya dengan guru, dipastikan mereka akan berbuat sesuatu di luar itu. Nah itulah nanti, makanya kebutuhan ini harus dipenuhi bagi peserta didik kita begitu. Nah berikutnya, nah ini saya maksudkan, ada hubungannya antara kebutuhan dasar itu dengan motivasi perilaku manusia. Pada perilaku manusia itu ada beberapa hal, Bapak Ibu. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia, termasuk pada peserta didik kita. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu dan murid-murid kita yang di atas ini, dipastikan nanti motivasi dalam dirinya itu bukan motivasi dalam diri, tapi motivasi ekstrinsik. Jadi contohnya misalkan kalau motivasi ekstrinsik ini seperti yang saya bilang, kalau ada anak udah hasil di sekolah gitu ya, terus anak-anak tidak cepat turun, berarti artinya dalam diri anak itu pasti motivasinya ekstrinsik. Dia ingin, oh saya kepengen nanti aja dulu duduk aja di kelas dulu, ngobrol dulu sebentar, bukan langsung. Berarti dia apa? Ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu. Maka dia kalau digurau sama gurunya atau disuruh gurunya langsung turun gitu ya. Nah ini berbahaya kalau diteruskan. Tapi kalau anak-anak yang langsung turun ketika bersolat, itu pasti dia dalam dirinya ada motivasi intrinsiknya, sehingga mereka mempunyai keinginan atau nilai-nilai diri yang mereka percaya begitu. Oke, berikutnya. Nah, saya bilang, mungkin Bapak Ibu atau Pak Heru selalu tertipan mungkin mempunyai ini ya, itu dapat nama kata-kata ini ya, hukuman, konsekuensi gitu itu ya, restitusi begitu. Bapak Ibu juga pernah mungkin di sekolah pernah mendengar kata-kata ini ya. Ternyata Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau hukuman, konsekuensi sama restitusi itu berbeda Bapak Ibu. Saya ini baru belajar juga dari BK Guru Penggerak ini. Saya menemukan kata restitusi. Baru kali ini saya mendengar. Nah, jadi kalau kita bahas satu-satu ya, kalau hukuman itu cirinya biasanya tidak berencana atau tiba-tiba, dan si murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan dalam hukuman. Lalu hukuman itu bisa satu arah, dan hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis. Kalau konsekuensi, dia cirinya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Di sini murid tidak terlibat untuk membuat konsekuensi, tapi di sini murid juga akan merasa tidak nyaman dalam waktu tertentu. Dan sikap guru itu selalu memonitor murid. Nah, kalau dua hal ini dilakukan secara terus-menerus di sekolah, lama-kelamaan murid kita itu nanti akan terbentuk identitas yang gagal dalam dirinya. Lalu bagaimana Pak kita melakukan identitas yang sukses? Ini yang terakhir, restitusi. Nah, restitusi itu adalah ciri bagaimana kita sebagai guru bisa menciptakan proses untuk mengkondisikan murid kita untuk memberi kesalahannya. Dan ada ciri khas di sini adanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di sini justru murid itu diajak untuk berkolaborasi, menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan justru dia itu diberi hukuman fisik dan psikisnya. Memang ini sangat sulit dilakukan ya, tapi membutuhkan untuk proses dilakukan kan. Ini kan sebuah proses ya, tidak serta-merta langsung kita harus minta restitusi, tidak. Tapi kadang-kadang kita juga harus mengcombine ini. Tapi terus harus dilakukan perubahan di sini. Kalau kita ingin membentuk di sekolah ini sebagai murid yang memiliki identitas yang sukses, bukan yang gagal. Berikutnya. Nah ini ketika sebelah saya sebutkan ya motivasi, terus kemudian ada kegiatan
bagaimana melakukan hukuman dan konsekuensi dan institusi ya. Nah di sini sebenarnya sebagai seorang guru kita sebenarnya punya 5 posisi kontrol. Bapak Ibu kalau di sekolah pilih yang mana mungkin dari 5 posisi kontrol ini? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, terus sebagai pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, manajer? Coba mungkin Pak Heru mungkin dari 5 posisi kontrol ini Pak Heru cenderung yang mana Pak Heru selama di sekolah ini Pak Heru? Yang ketiga itu saja. Teman gitu ya, teman. Oke. Apa Ibu ada yang lain mungkin? Adakah yang pernah disebut sebagai penghukum? Pernah Bapak Ibu? Ketika anak-anak mungkin saya jujur saya pernah menjadi penghukum. Jujur saya. Tapi kenapa? Ketika apa posisinya? Ketika anak-anak terlambat atau tidak disiplin melakukan tugas. Nah ini sebenarnya salah gitu ya menurut saya. Nah setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya sadar bahwa ini tuh seharusnya dilakukan ketika kita terhadap beberapa situasi yang berbeda-beda gitu ya. Mari kita lihat ya apa bedanya 5 posisi kontrol ini. Silakan. Ini yang di hukuman tadi ya. Hukuman atau konsekuensi. Kalau kita misalkan ini sebelum ke posisi kontrol ya Pak. Menurut Bapak Ibu, kalau kita mencatat 100 kali dalam buku kalimat ini dicatat guru ya. Saya tidak akan terlambat lagi kalau terlambat sekolah. Bapak Ibu ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang kedua, misalkan ini ada anak terlambat disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Ya, oke. Murid diminta untuk push up. Hukuman. 15 kali. Fisik. Karena nggak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Coba kalau misalkan membersihkan teman air bisa tulis tersenggol karena belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu sehari di sekolah tapi tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ada yang konsekuensi ini tadi kita lihat ya. Lalu ada yang dia berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit berjalan ke Ciloka. Hukuman ya. Oke kita lihat. Nah ini jawabannya. Jawabannya pertama hukuman. Basket ini hukuman. Lalu ini adalah konsekuensi yang kita coret ini. Kemudian kalau membersihkan teman air ini konsekuensi. Sini hukuman. Nah di sini konsekuensi Bapak Ibu. Kalau yang untuk basket ini, mungkin dia terlambat 10 menit itu karena dia harus lari 2 kali gitu ya. Nah ini konsekuensi bukan hukuman. Berikutnya. Nah ini yang saya maksudkan 5 posisi kontrol pada guru. Kita lihat ya kasusnya ya. Ini ada sebuah kasus misalkan di sekolah. Siswa itu tidak memiliki atribut lengkap ketika upacara. Misalnya Pak Heru ini upacara ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membedakan ya antara yang disamakan dengan penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Kalau seorang penghukum itu pasti begini bunyinya. Karena dia nggak memakai atribut ya. Salam hormat di bendera 1 jam. Nah itu penghukum. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang gini, berapa kali ya Pak Ibu itu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan dia. Ya Pak Ibu ya? Iya, kalau menurut saya itu semuanya itu. Oh semuanya Pak Ibu ya? Iya. Halo Pak Ibu. Kan juga kan begini kok. Kan kita belajar Pak Ibu ya, dalam proses belajar. Jadi tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini ya. Tapi yang manusia yang belajar itu pasti ada gitu. Makanya jadi kita butuh proses. Terus yang ke, nah ini banyak tadi Pak Ibu kan bilang ya. Saya sebagai teman gitu di sekolah gitu ya. Biasanya begini kalau Pak Ibu. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak. Sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa. Dan lain kali jangan sebut lagi ya. Pak Ibu seperti ini misalnya gitu sama anak-anak gitu ya. Sering ya. Nah, sebagai teman ini ya. Lalu berikutnya, posisi berikutnya. Nah ini pemantau. Kalau guru sebagai pemantau itu posisinya seperti ini. Kamu sudah melakukan peraturan sekolah, sudah tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi. Bapak Ibu pernah seperti ini? Ya. Pernah ya? Ya. Pernah gitu ya. Nah terus kemudian, nah kalau manajer begini, kalau seorang manajer itu berbeda begini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperoleh
memperbaiki kesalahannya. Itu seorang manajer Bapak Ibu. Dan di sini kalau seorang manajer, dia pasti kan mengatakan bahwa dia gurunya itu ingin berkolaborasi dengan murid kan ya, mengajak untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan justru dia sana beli atribut setelah upacara, nanti jangan lupa jangan sampai lagi. Nah itu bukan seperti itu ya seorang manajer. Berikutnya. Nah coba sekarang saya punya perkataan seperti ini seorang guru. Menurut Anda Bapak Ibu, kalau ada bahasa seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. 5 psikoter apa? Apakah pembuku, pembuat rasa bersalah, Pembuat rasa bersalah. teman, manajer, apa Bapak Ibu? Bersalah. Teman, ada teman, ada ya? Pembuat rasa bersalah. Ada lagi apa? Pembuat rasa bersalah. Ada apa lagi? Oke, kita lihat jawabannya. Pembuat rasa bersalah di sini. Berikutnya ada Pak. Nah, psikoter berikutnya ini. Kamu tidak pernah melakukannya dengan benar. Kira-kira menurut Bapak Ibu, psikoter apa ini? Hukuman. Menghukum ya. Kalau ada yang bersalah, Pak. Ada lagi? Penghukum. Mari kita lihat jawabannya. Silakan Bu. Penghukum, ya benar. Berikutnya. Ada istilah seperti ini mengatakan gurunya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oh, manajer gitu ya. Silakan Bu Ewe. Ya, manajer. Berikutnya. Nah ini, ayolah. Demi aku, demi ini, akan ada Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Teman ya. Oh teman, oke silakan. Pak Herin ya. Ya teman. Berikutnya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak melaksanakan tugas. Nah ini sering. Saya sering dulu ini. Penghukum ini ya. Pasti. Pasti hukum ya. Mari silakan. Pemantau justru dia ini. Jadi dia memantau dia. Seperti tadi ya, kalau tidak kalau dia tidak membawa atribut disuruh ke koperasi beli supaya tidak melanggar, itu memantau gitu ya. Berikutnya. Terakhir kayaknya. Oke kan kelas. Nah, berikutnya kalian kelas Bapak Ibu. Jadi konsep inti dari budaya positif selain yang tadi itu adalah kalian kelas ini. Mungkin ada pertanyaan dari saya, mengapa sih kok harus kalian kelas bukan peraturan kelas, bukan peraturan sekolah? Bagaimana Bapak Ibu menurutnya? Kenapa kok tidak penguasaan kelas Pak di situ? Iya, kenapa? Kok harus kalian kelas? Mengapa? Harusnya kan penguasaan kelas bukan peraturan kelas. Kalau sudah ada penguasaan kelas pasti ada peraturan kelas. Oh begitu. Iya. Baik. Kalau ada penguasaan kelas ada peraturan kelas ya. Pasti. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Mengapa kok tidak harus nggak boleh peraturan kelas? Kan kalau di sekolah itu kan ada peraturan sekolah begitu ya. Kenapa nggak keyakinan sekolah gitu? Kenapa nggak keyakinan kelas gitu? Kenapa nggak peraturan sekolah? Karena kalau keyakinan kelas nanti jadi motivasi ekstrinsik. Kalau keyakinan kelas itu jadi motivasi intrinsik, kalau peraturan kelas itu jatuhnya ke motivasi ekstrinsik. Iya, mari kita lihat. Apa yang dikatakan guru yang tadi saya bilang itu adalah hampir mendekati benar gitu ya. Jadi kalau kita membuat peraturan sekolah, peraturan kelas, justru endingnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau nanti dia menjadi peraturan sekolah, motivasi yang terbentuk dalam diri siswa itu atau dalam diri warga sekolah, justru dia motivasinya secara ekstrinsik bukan intrinsik. Kan kita kan menginginkan bahwa anak-anak itu bisa berperilaku menurut keyakinan mereka gitu ya. Pasti butuh keyakinan intrinsik gitu ya. Nah, ciri-ciri untuk membuat keyakinan kelas itu seperti ini Pak Ibu dan Bapak Ibu yang lainnya. Dia harus bersifat abstrak. Dan kemudian ada pernyataan universal. Dan dibuatnya harus dengan pernyataan positif begitu. Dan kata-katanya itu harus singkat dan mudah diingat kalau keyakinan kelas. Kemudian harus disesuaikan dengan kondisi sekolah maupun kondisi kelasnya.
sehingga nanti boleh diterapkan. Seperti saya tadi, semua ada sekolah atau kelas itu dilibatkan untuk membuat kelas. Nah ini saya sudah terapkan kemarin di kelas 7B, mereka membuat kelas sendiri dengan kata-kata positif dan sederhana. Dia belum disampaikan di sini, mungkin nanti disampaikan berikutnya. Silakan. Nah saya bilang ini, tadi kan kita belajar mengenai 5 posisi kontrol ya, dan sebagai kelas gitu ya. Nah ini adalah cara bagaimana kita untuk melakukan posisi kontrol sebagai guru, sebagai manajer, begitu ya. Yang pertama kita lihat dulu, namanya ini apa Ibu? Segitiga restitusi. Nah ini juga saya baru pertama mendengar ini, karena mengikuti pendidikan program guru penggerak. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah sebuah proses Bapak Ibu, di mana dia terjadi dialog antara guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah mungkin nanti Bapak Ibu atau bagian ketitipan itu yang bisa menerapkan ini perlahan begitu, supaya nanti bisa ditemukan identitas yang sukses pada anak-anak. Tahapan yang ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menaikkan keyakinan. Apa itu tahapnya? Mari kita lihat dulu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini tahapan ini itu prinsipnya adalah membuat kesalahan itu bagian dari proses. Jadi semua manusia ini kan pasti membuat kesalahan gitu ya. Tidak ada yang nggak salah manusia di dunia ini kan ya, kecuali nabi gitu ya, dan itu bahkan mesti memiliki salah juga oleh nabi dan sebagainya. Nah biasanya begini ciri-cirinya. Kalau ustadz itu bisa begini, berbuat salah tidak apa-apa. Ini ungkapan yang disampaikan guru kepada muridnya. Kemudian tidak ada manusia sempurna itu. Terus saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini kita sampaikan ke murid gitu ya. Nanti saya contohkan videonya, ada saya sudah pernah melakukan ini, meskipun dalam rangka tugas gitu ya. Kita bisa menyaksikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi dari usaha ini. Ini contoh-contoh ungkapan Bapak Ibu ya. Contoh-contoh ungkapan yang harusnya kita lakukan ketika kita sedang melaksanakan tahapan pada menstabilkan identitas. Di sini anak-anak harus stabilkan dulu identitasnya. Jangan disalahkan Bapak Ibu dengan cara seperti ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri, ataukah kamu berhak merasa begitu? Nah, tahapan berikutnya di sesi tahap kedua. Setelah anak-anak distabilkan identitasnya, tahapan yang kedua adalah kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Silakan. Nah ini, pada tahap ini justru kita itu sedang melakukan perilaku yang dilakukan anak itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh ungkapannya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Dan mungkin kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting bagi dirimu sendiri. Atau kamu boleh mengatakan seperti itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini ungkapan-ungkapan yang harus dilakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak-anak kan sudah distabilkan itu saya. Nah, kemudian kita validasi bahwa tindakan itu yang salah dengan cara bagaimana ungkapan seperti ini dilakukan. Nah, berikutnya. Nah, setelah anak-anak divalidasi tindakan yang salah, kemudian tahapan yang terakhir adalah menaikkan keyakinan, Bapak Ibu. Di sini tahapannya adalah teori kontrol itu bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita gali motivasi mereka secara dalam diri mereka itu dengan cara begini. Apakah kita percaya sebagai kelas dan keluarga? Lalu apakah bayangan kita tentang kelas yang ideal bagaimana? Lalu apakah kamu mau jadi orang seperti apa nantinya? Nah di sini Bapak Ibu meyakinkan pada dirinya anak itu dengan cara seperti ini. Apakah ada nilai-nilai dari kelas yang kita sepakati kamu langgar? Nah berikutnya mungkin contoh video ya Ibu. Ini contoh video yang saya lakukan ketika menerapkan segitiga restitusi. Ketika ini posisinya anak ini sedang cerita ke sekolah. Nah ini kaitannya dengan kriteria ya. Dia ke sekolah itu karena alasannya adalah bermain HP gitu.
Coba di play Pak. Bisa di play ya? Koneksi internet. Coba koneksi internet coba. Kalau enggak di ini saya di kakak saya di situ ada ini. Di sini videonya itu saya sudah menerapkan beberapa cara bagaimana kita melakukan segitiga restitusi ketika anak ini sedang terlambat sekolah, sudah sekolah dan sedang bermain HP begitu ya. Lalu bagaimana kita menangani siswa seperti ini? Nah, kita terapkan dulu segitiga restitusi dengan cara tadi menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah sampai dengan cara memberikan keyakinannya gitu, menaikkan keyakinannya. Ya, terima kasih Bu Evin. Karena ini contoh videonya yang mungkin sekitar 2 menit, mungkin agak kaku ya saya, sama barusan belajar soalnya Pak Heru. Jadi mungkin saya sambil belajar kelihatan di situ. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak dilakukan kita nggak akan tahu bagaimana cara mengatasi anak di sini. Tadi dengan laporan dari guru tiket, katanya kamu sering terlambat. Iya. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali. Sering terlambat itu salah nggak menurut kamu? Baik, akan bersalah itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar di saat tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju kamu? Akan kan ada solusinya bersama ya. Baik, akan sering terlambat pasti punya alasannya ya. Kenapa sih akan sering terlambat? Karena saya sering main HP, Pak. Saya begadang, jadi saya kurang tidur. Oh gitu. Kamu tahu dengan kelas yang sudah dikasih tadi? Tahu. Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan kelas kita tidak. Menurut kamu apa yang kelas yang sudah melanggar? Disiplin. Oke, menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting, Pak, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul itu, menghargai waktu itu penting sekali dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang. Dan sudah play. Oke, jadi tadi itu contoh video bagaimana kita melakukan tahapan segitiga restitusi. Sebab di sini tujuannya supaya kita guru berperan sebagai seorang manajer. Jadi tidak harus menyalahkan langsung kepada anaknya. Kamu kenapa kok nggak sekolah terlambat terus? Nggak pernah tanya alasannya, tiba-tiba disuruh dikeraskan suaranya. Lain kali nggak boleh sekolah ya, nggak boleh begitu harusnya. Justru kita sebagai seorang manajer itu menanyakan kenapa alasan mereka itu, kenapa alasan dia itu terlambat, kemudian apa ada keyakinan kelas yang dilanggar atau kelas yang dilanggar, kemudian lalu menurut dia nilai kelas itu apakah penting buat dia, dan lalu nanti yang berikutnya dia diberikan penjelasan bahwa disiplin itu penting sekali untuk dia. Karena disiplin itu adalah cara untuk biar semua kegiatan di sekolah bisa dengan lancar. Nah, lalu kita nanti menyampaikan ke beliau, ke siswanya, baik minta akan ke diskusi dengan orang tuamu supaya diri Aftar dan orang tuanya tidak sedang ke sekolah lagi, gitu kan. Nah, itu cara seorang manajer untuk menyampaikan menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah gitu. Susah, iya. Sulit, iya. Tapi ini sebuah proses Bapak Ibu yang harus dilakukan. Meskipun kecil, tapi harus dilakukan. Karena sebuah proses itu adalah bagian dari kegiatan kita sehari-hari yang mungkin harus dilakukan terus-menerus gitu ya. Tidak berhenti total, stuck, terus tidak boleh dilakukan sama sekali. Nah itu jangan, gitu ya. Nah terakhir untuk buat Bapak hari ini, sejatinya kalau penerapan budaya positif itu, penerapan disiplin positif itu
hendaknya guru memiliki standar kepribadian Bapak Ibu. Selain itu standar profesional, sosial yang baik. Guru itu harus mampu memperefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai among atau manajer sesuai dengan filosofi KHD ya, bahwa justru kita sebagai pendidik itu harus bersifat among gitu ya. Among itu artinya menuntun gitu ya, memfasilitasi anak didik kita supaya dia merasa bahwa dia itu membutuhkan kebutuhannya dirinya ini gitu, yang harus dilakukan untuk kedepannya gitu. Jangan justru kita memberikan umpan terlalu banyak, tapi justru kita harus menuntunnya mereka. Dan berikutnya menuntun murid-murid bagaimana supaya mereka menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini berada pada standar masa pendidikan yang ada di peraturan pemerintah yang menuntut kita untuk seperti ini sebagai pendidik. Jangan sampai kegiatan jangan sampai kegiatan seperti ini itu hilang begitu saja. Justru harus dapat dilakukan sebuah proses. Nah, Bapak Ibu mau demikian mungkin mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mendengarkan atau mengetahui yang disebut positif. Mungkin Pak Heru ada pertanyaan? Nambahi saja. Oh, monggo silakan tambahkan. Sebagai guru mungkin satu pesan saya, jangan meremehkan sekecil apapun permasalahan siswa. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Ya, jadi kalau di sekolah itu jangan membuat masalah itu sekecilnya itu menjadi meremehkan gitu ya. Justru kita gali terus Pak Heru ya, dengan cara melakukan tadi ya Pak Ibu, tahapan segera diskusi, lalu berposisi berusaha sebagai seorang manajer. Jadi biar anak itu mendapatkan potensi kepribadiannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin sampaikan, komentar atau refleksi dari Bapak Ibu setelah mendengarkan pemahaman positif. Monggo, salah 2 atau salah 3 begitu. Monggo dipersilakan. Ada Bapak Ibu? Ya, saya ingin bertanya Pak, misal kan kadang itu kita sebagai guru di sekolahan mungkin ya, dalam hal pemberian hukuman itu tidak hanya ke siswanya tapi juga untuk menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Dan apabila kita menerapkan sistem manajerial tadi terhadap siswa, misal ada kasus anak terlambat, itu ketika itu caranya gimana Pak agar anak-anak itu tidak merespon bahwasanya hal itu ternyata terlambat itu kita nggak diapa-apain kayak gitu. Terima kasih Bapak. Iya. Jadi sementara kalau kita menemukan hal seperti itu, pastikan kita harus mengajak dulu bicara gitu ya. Tidak mungkin kan terlambat terus kita marahi langsung gitu ya. Nah mungkin di awal sangat sulit anak ada kegiatan pembelajaran terlambat gitu ya di sekolah. Nah mungkin sesekali waktu itu setelah kegiatan itu selesai, kita panggil anaknya itu beberapa hari setelah itu atau waktu istirahat mungkin. Nah baru kita ajak seperti yang kita lakukan tadi ya Pak. Kita ajak untuk menginisiasi dulu melalui rapat diskusi tadi itu. Bukan justru dengan cara sebagai manajer itu justru tidak dihukum, bukan. Tapi kan kita punya keyakinan sekolah atau peraturan sekolah yang sudah ditetapkan ya. Anak-anak kan sebelum masuk ke sekolah ini kan pasti ya Pak Ibu ya. Kita punya peraturan sekolah mungkin. Nah, peraturan itu digunakan untuk mengontrol anak-anak kan. Nah, tapi kita dengan cara polisi manajer tadi, itu kita bukan justru melegalkan hukuman itu hilang begitu. Tapi justru kita membuat anak itu aware dengan kondisinya. Tapi dengan tidak cara sebagai seorang penghukum dan sebagainya. Tetap kita ajak untuk melakukan sindikasi tadi itu, tahapan 3 tadi itu. Dan kan kita sebagai standar ya, tetap diberi poin kesalahan yang dilakukannya. Bukan justru membiarkan kalau sudah dilakukan 3 tahapan tadi terus selesai begitu, bukan. Justru tahapan 3 tadi itu untuk membantu proses mereka sebagai murid dengan identitas yang sukses dalam dirinya nanti. Dan bisa melakukan ini tujuannya, mandiri, merdeka, dan tanggung jawab di dalam dirinya.
Itu memang sulit ya Bapak Ibu dilakukan, tapi yang tadi saya bilang harus dilakukan meskipun kecil, dan itu sebagai proses buat kita sendiri. Jadi itu apa langkah-langkahnya. Tetap saja mereka kita catat gitu ya, kemudian mengikuti kegiatan kelas berikutnya. Tetap setelah itu kita panggil gitu. Minta kita lakukan tadi seperti tadi itu sebagai seorang manajer. Dan hukumannya tetap dilakukan, tapi dengan poin sesuai dengan peraturan instansi yang sudah disepakati bersama. Kalau tidak ada hukuman tidak mungkin, tapi justru kita bagian dari proses untuk membentuk sebagai pendidik sebagai murid yang sukses ke depannya harus dilakukan seperti itu. Nah itu. Mungkin ada tambahan yang lain, Pak Edu? Sepertinya kurang setuju ya? Ya, saya tambah sedikit. Oh, silakan. Enggak. Baik, mungkin bukan suatu punishment Bapak Ibu ya. Mungkin bisa kita berikan apa bahasanya selain punishment itu apa? Lupa, Konsekuensi. Konsekuensi. Bukan. Apa Mbak? Lali aku. Bahasanya selain punishment itu apa ya? Selain hukuman. Reward Bukan, itu kan penghargaan. Oh, hukuman. Apa lupa saya? Poin kalau di sini. Nah, jadi dalam keterlambatan siswa itu kita ada standar-standarnya di SMP Muhammadiyah 5 ini. Yang pertama, seumpama mereka mendapatkan keterlambatan yang pertama, Sanksi. itu ada kita berikan 1 poin, yaitu besarannya 5 poin dengan catatan bahwa kita ajak bicara dulu, kenapa dia terlambat, permasalahannya apa, mungkin dari pihak orang tua yang tidak membangunkan dan sebagainya di sekolah kita ini. Yang kedua, seumpama dia terlambat lagi dalam poin yang kedua, kita berikan 10 poin dan kita berikan bukan bahasa punishment, apa itu namanya? Sanksi. Bukan. SP. Hah? Apa sih jenengannya? Apa Mbak yang selain punishment apa? Yang bisa anak-anak itu, oh ini bukan suatu hukuman, apa sih namanya? Sanksi. Betul. Peringatan, pelanggaran. Perlakuan. Perlakuan, seperti perlakuan itu bukan suatu hukuman ya. Jadi sehingga anak-anak itu bagaimana caranya mindset mereka itu, oh ini bukan hukuman, tapi ini adalah suatu perlakuan dari sekolah agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Dan yang ketiga, mungkin ada lagi hukuman yang ketiga itu bukan hukuman ya. Perlakuan dalam hal ketiga dia ada lagi keterlambatan yang ketiga. Bahkan cenderung anak-anak itu ada dalam hal ketiga karena apa? Karena bahkan ada juga wali murid yang menggambarkan bahwa wis engko ae kok ayah bapak yang telepon mengkuane nanti wali muridnya sehingga nanti tidak apa-apa kamu bisa masuk. Nah ini kita jangan sampai ada mindset seperti itu. Yang ketiga itu nanti kita berikan poin 15 dan mungkin kita di sini itu juga ada perlakuan untuk PBB dan sebagainya. Itu sehingga bukan suatu punishment. Gitu Pak Firman. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo, Pak Masuki. Terima kasih Pak Firman. Mungkin ini memang sulit ya. Bagaimana kita tadi sudah disampaikan di situ materi bahwa kita bisa memposisikan sebagai manajer. Insya Allah kalau kita sudah bisa memposisikan sebagai manajer, semua nanti berjalannya justru sangat baik. Ya. Jadi bagaimana kita menggiring anak itu bahwa apa yang dia lakukan itu dia sadari bahwa dia katakanlah melanggar keyakinan yang sudah dibuat. Dengan dia menyadari dari dirinya sendiri. Terus bagaimana digiring tadi pakai segitiga restitusi tadi ya, bagaimana dia menyadari, terus bagaimana dia memperbaiki, dan itu munculnya secara intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi bagaimana dihindari bahwa dia, oh saya melanggar peraturan ini maka saya harus mengerjakan ini, maka itu ekstrinsik aja, jadi sifatnya sementara. Kalau nggak ada peraturan ya bebas saja. Beda dengan kalau keyakinan ya, intrinsik. Oh ini jelas salah, saya tidak boleh melakukan ini tidak baik buat diri saya. Tapi intrinsik itu ya bagaimana kita pandai-pandainya memposisikan sebagai manajer. Insya Allah walaupun sulit maka kita harus mencoba ke arah sana sampai Pak Firman tadi ya. Jadi sedikit pun tidak apa-apa, kita harus mencoba ke sana.
Kita coba mengalihkan yang tadinya penghukum sebagai pemantau, sedikit kita giring memposisikan sebagai manajer. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mesuki, Pak Heru atas masukannya. Mungkin tambahan ya, selain di kelas itu di sekolah, kalau segitiga institusi ini disampaikan ke orang tua di rumah, pasti mereka juga akan menambah poin buat mereka gitu ya. Bagaimana cara menghadapi masalah anak di rumah, sehingga antara peraturan posisi manajer orang tua di rumah dilakukan diteruskan ke sekolah, tambah memperkuat lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada harusnya orang tua juga mengetahui hal ini untuk bisa menjadi patokan buat mereka bahwa menyelesaikan masalah anak, terutama masalah di sekolah, bahkan masalah rumah pun dilakukan itu dengan cara seperti tadi itu. Tidak langsung menyalahkan anak, kamu itu tidak pernah begini, dan jangan. Tidak boleh dilakukan hal itu terjadi. Jadi mungkin ada kontinuitas gitu ya antara perlakuan anak masalah di rumah dengan di sekolah, sehingga nanti antara orang tua dan guru juga bisa saling berkolaborasi. Kalau guru nanti perannya di sekolah, sedangkan kalau orang tua perannya di rumah. Begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian ya. Saya berterima kasih, semoga penerapan deposisi di SMP dari Surabaya ini bisa dilakukan dengan baik dan dilaksanakan meskipun yang saya bilang tadi kecil sedikit tapi terus berlanjut menjadi besar begitu. Semoga SMP dari Surabaya menjadi sekolah yang memiliki penerapan deposisi yang sangat baik sehingga peserta didiknya menjadi identitas yang sukses masa depannya. Amin. Dari saya terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya dan waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah hadir di kegiatan pada diseminasi penerapan depositif. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita baca doa kabul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifiani Mafiro, saya guru IPS di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Dari kegiatan tersebut memberikan pengetahuan atau insight baru bagi kami, khususnya saya sebagai guru, tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun menumbuhkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Hal baru yang saya peroleh yaitu adanya metode restitusi, yaitu metode di mana siswa tidak hanya diberikan hukuman atas masalah yang dia perbuat, namun siswa harus memiliki rasa tanggung jawab untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dia buat. Sekian testimoni yang dapat saya sampaikan. Semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Lestari Putri, guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Di sini saya akan memberikan review mengenai kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Firman pada beberapa hari yang lalu. Dari kegiatan tersebut saya mendapatkan hal-hal baru yang bisa saya pelajari untuk dapat diterapkan kepada peserta didik di sekolah. Yang pertama mengenai pembuatan keyakinan kelas. Kemudian saya juga bisa memposisikan diri saya bisa menjadi guru dengan posisi kontrol yang tepat, yaitu sebagai manajer. Hal lain yang dapat saya pelajari di mana ketika peserta didik melanggar keyakinan kelas yang dibuat, saya bisa menerapkan prinsip segitiga restitusi dalam menangani hal-hal tersebut. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Umah, guru IPA dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Alimatus Firmansyah, calon guru penggerak angkatan ke-9 Surabaya dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, saya bisa belajar mengenai 5 kontrol posisi guru
terhadap siswa yang semula menjadi teman atau pemantau. Saya bisa belajar untuk menjadi posisi sebagai seorang manajer. Langkah itu saya lakukan agar membentuk pribadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Kelas 7B, luar biasa. Tepuk tangan semuanya, tiga semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah baik ya. Sudah makan semuanya pagi hari ini? Apakah ada yang sakit hari ini? Oh, tidak ada badan. Sakit apa ya? Batuk pilek ya. Semoga cepat sembuh. Jangan lupa meminum obat dan hindari es gitu ya. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu membuat keyakinan kelas. Apa sih itu Pak keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu sama seperti peraturan di dalam kelas. Atau kalau di sekolah kamu melihat peraturan sekolah. Dari sini sudah ada pandangan ya? Nah, bagaimana Pak kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan itu kan dibuat untuk ditaati, begitu ya? Nah, berarti kita membuat peraturan atau keyakinan yang dapat ditaati oleh bersama. Nah, karena oleh bersama berarti harus diyakini dalam hati, ya. Tetapi selain dari dalam hati juga harus dilakukan dengan penuh sadar diri, begitu ya. Tujuannya apa Pak untuk membuat kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan Elsa. Untuk menertibkan kelas. Untuk menertibkan kelas. Baik, salah satunya adalah hal tersebut ya, agar kelasnya itu tertib dan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas dapat tercapai dengan baik. Nah, caranya kalian nanti akan saya beri sticky notes. Setiap siswa nanti akan menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan Pak? Nilai-nilai positif maksudnya yang dipenuhi oleh manusia, misalkan disiplin, tanggung jawab, gotong royong, mandiri, kolaborasi, kerjasama, dan sebagainya. Untuk yang pertama nanti kalian akan diberikan sticky note, lalu kemudian dituliskan keyakinan kelas tadi itu. Usahakan keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat positif atau nada positif. Jangan ada nada yang negatif. Contoh misalkan, jangan buang sampah. Nah, berarti ada kata jangan itu tidak boleh dilakukan. Lalu apa Pak digantinya? Buanglah sampah di tempatnya atau jaga kebersihan kelas, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, sampai sini nanti kalian cukup satu siswa menulis satu keyakinan kelas, kemudian akan kita pilah-pilah yang mana yang sesuai dan yang mana yang akan dilakukan terapkan di kelas kalian. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Jelas. Baik, kita belum mulai saya bagikan sticky notes-nya, kita mulai dari dulu ya. Kelas 7B. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Baik.
Oke, kita sudah punya. Yang pertama saya bacakan. Yang pertama, jagalah nama baik kelas. Yang kedua, memperhatikan guru ketika sedang mengajar. Yang ketiga, disiplin saat di dalam kelas. Jagalah kebersihan, jaga adab dan sopan santun di kelas saat ada guru dan orang tua. Melaksanakan tiket, tanggung jawab, berteman dengan siapa saja, jaga perilaku, buang sampah tempatnya, dan tatalah sepatu dengan rapi. Baik, kalian sudah membuat keyakinan kelas. Diharapkan nanti setelah membuat keyakinan kelas ini bisa dilakukan dan disadari dengan penuh apa? Dengan penuh keyakinan, sehingga yang kalian buat ini bisa menjaga kelas dengan baik dan teratur. Sampai sini ada yang perlu disampaikan? Tidak? Baik, kita sudah berhasil. Mari kita rayakan dengan ya dulu ya. Kelas 7B. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, berikutnya agar nanti kalian semakin bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kelas, Bapak sudah sediakan lembaran kertas, ada nama dan tanda tangan yang harus disepakati dilakukan agar menjadi sah dan kesepakatan kegiatan kelas bisa dilakukan dengan baik. Nanti satu persatu di depan untuk tanda tangan kesepakatan keyakinan kelas. Baik, dilakukan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Andika Aryadi dari kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahkuta Almahida Kalilaji dari kelas 7B.
Perkenalkan, saya Dasa Kiwacayani dari kelas 7B. Perasaan saya bahagia. Senang. Senang karena Dan menurut saya, keyakinan kelas itu sangatlah penting. Sangat penting. ya itu sangat penting, ya penting dilakukan. Karena dengan keyakinan kelas kita bisa membangun bertanggung-jawaban dan kedisiplinan kelas. Karena membuat kelas lebih disiplin. Agar kelas menjadi disiplin dan teratur. Kelas akan menjadi disiplin.